Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem yang merupakan bagian dari pembelajaran bab 6 ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia, mata pelajaran IPA kelas 7 kurikulum Merdeka. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun benda mati. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan, yaitu yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya sebatang pohon kelapa, satu ekor tikus, dan seorang manusia. Yang kedua, populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu, misalnya serumpun bambu di kebun. Yang ketiga, komunitas, yaitu kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu, misalnya seluruh organisme yang ada di sawah terdiri atas padi, tikus, belalang, burung, dan ulat. Yang keempat, ekosistem, yaitu interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya, ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Yang kelima, bioma, yaitu ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya, bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Serta yang keenam, biosfer, yaitu lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Terdapat banyak tempat hidup di dalam sebuah bioma. Tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat. Misalnya, di bioma hutan hujan tropis ada tanah, sungai, dan pepohonan. Mikrohabitat bahkan lebih spesifik. Misalnya, dalam sebuah pohon terdapat hewan yang hidup di daun. Organisme lainnya mungkin hanya hidup di batangnya, bahkan di akarnya. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Perhatikan contohnya. Proses terjadinya siklus air, yaitu air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan atau evaporasi. Saat terkena sinar matahari, membentuk awan. Penguapan air juga terjadi pada daun tumbuhan yang disebut transpirasi. Selanjutnya, awan tersebut akan mengalami kondensasi dan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Proses terjadinya siklus oksigen dan karbon di alam, yaitu tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya dalam proses respirasi. Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida
yang dilepas ke udara. Tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya yang mati akan diuraikan oleh dekomposer menghasilkan gas karbon dioksida. Beberapa jasad yang mati akan menghasilkan fosil berupa bahan bakar. Bahan bakar yang mengandung karbon ini jika digunakan akan menghasilkan karbon dioksida. Proses terjadinya siklus nitrogen, yaitu nitrogen bebas dari udara dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu. Misalnya, bakteri yang hidup di akar tanaman kacang. Makhluk hidup yang sudah mati akan dirombak menjadi senyawa amoniak melalui proses amonifikasi. Amoniak kemudian diubah menjadi senyawa nitrit, kemudian nitrat melalui proses nitrifikasi. Nitrat yang terbentuk akan diserap tumbuhan untuk dijadikan bahan baku pembuatan protein. Sebagian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas di udara oleh bakteri melalui proses denitrifikasi. Interaksi antar makhluk hidup yaitu yang pertama, kompetisi. Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Contohnya, persaingan antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi, dan air. Yang kedua, predasi. Predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Contohnya, burung yang memangsa jangkrik. Yang ketiga, herbivori. Merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Contohnya, jangkrik memakan rumput. Serta yang keempat, simbiosis, yang terdiri dari satu, parasitisme, yaitu hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contohnya, benalu yang tumbuh pada pohon durian. Yang kedua, komensalisme, yaitu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contohnya, bunga anggrek yang menempel pada pohon jambu. Serta yang ketiga, mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan kedua pihak. Contohnya, lebah dan bunga. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.